mereka. Tadi saya katakan buat mereka pagi hari ini bahwa Tuhan tidak pernah buang mereka. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan buat hari ini. Tuhan baik buat kita semua. Amin. Ya, tema kita hari ini sama-sama kita baca 3:21. Terhubung dengan hadirat Tuhan. Bagaimana saudara-saudara itu di tengah-tengah masalah, tengah-tengah persoalan, tengah-tengah pergumulan kita yang ada, di tengah-tengah tantangan yang ada, ikut Tuhan kita harus ikut salib. Ikut Tuhan kita harus bayar harga. Makanya Bapak Ibu semua jangan takut oleh masalah, jangan takut oleh persoalan, jangan takut oleh tantangan yang datang. Ya, kita percaya bahwa kalau Tuhan izinkan kita mengalami sekolah pada gurun, kalau Tuhan izinkan kita mengalami yang namanya persoalan, artinya Tuhan sayang buat kita. Ibu bapak, saya pun sayang Tuhan. Tanya, dia pun sayang Tuhan siapa? Well, dia pun sayang Tuhan siapa? Ya, nama saya Bapak Fela 25. Saya paling ini di GSIA Kasih Anugerah. Jadi gembala sidang sudah 20 tahun, ya. Dan Tuhan bekerja dan tidak pernah tinggalkan kita sampai hari ini. Tuhan baik buat kita semua. Nanti habis firman kita mendengar ya dari anak-anak di Asuh Kasih Anugerah, ya anak-anak Kasih Anugerah boleh memberkati buat kita semuanya. Kenapa? Karena kita nggak tahu saudara saya itu kapan Tuhan panggil kita semua. Kita nggak tahu kapan Tuhan jemput kita semua. Nanti habis ini kita langsung ada pemakaman ya di Tegal Alur. Ya usia yang ke-45 tahun sebelum kenal Tuhan, dia nggak mau ibadah, nggak mau setia sama Tuhan, disuruh gereja, nggak mau gereja, disuruh doa, nggak mau doa, dan berulang-ulang akhirnya mengizinkan dia diamputasi kaki dia buntung sebelah kanannya. Ya, udah untung baru dia cari Tuhan, baru percaya sama Tuhan, ikut pertimbangan kudus, ya percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Waktu saya berdoa, ya jam kudus dipercayalah bahwa Tuhan terima apa adanya. Jangan saudara, waktu saudara sudah mau Tuhan panggil baru percaya sama Tuhan. Waktu saudara kepepet, waktu kita cari Tuhan, ingat jangan cari Tuhan waktu saudara kepepet, cari Tuhan selagi kita ada siang hari ini. Amin. Nah, bagaimana saudara-saudara kita mau yang dekat dengan Tuhan? Ada 3 hal yang saya sampaikan buat Bapak Ibu jemaat Tuhan siang hari ini. Yohanes 15 ayat yang keempat yang dapat sama-sama dibaca 3, 2, 1. Tinggallah dalam Dia, aku dan tinggal dalam kamu. Yang pertama saudara dari Yohanes 15 berkata, tinggal dalam aku dan aku dalam kamu. Yang pertama, kalau saudara dan saya mau dekat dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, yang pertama saudara, kita melekat dengan Tuhan. Kasih tahu kiri kanan melekat, kita terkoneksi dengan Tuhan, kita nyambung dengan Tuhan. Bapak Ibu semua bawa handphone. Bagaimana kalau handphone tidak ada sinyal? Nyambung nggak? Tidak ada terkoneksi dengan sinyal, saudara nggak akan bisa. Kalau handphone saudara nggak ada kekuatan, nggak bisa ada aktif saudara. Jadi saudara-saudara kita ini mau pagi hari ini yang pertama kita mau melekat dengan Tuhan. Bagaimana kita terhubung dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan membela kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan menolong kita. Saya ada pakai Perda, ada 22 sekarang. 4 tahun kita bawa pakai Perda, anak-anaknya buang mereka, orang tua mereka, keluarga buang mereka. Tadi saya katakan buat mereka pagi hari ini bahwa Tuhan tidak pernah buang mereka. Amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka, Tuhan menghibur mereka. Dan kau usah takut. Yang penting hari ini saudara dan saya bisa ada. Ya, kemarin juga ada 2 yang meninggal, 1 umur 17 tahun, 1 umur 5, sama-sama meninggal hari ini di kuburan. 17 tahun dia meninggal, kenapa? Karena mabuk, karena dia merokok. Akhirnya apa? Izinkan Tuhan mengalami pendarahan.
akan menganiaya Tuhan kami. Saudara-saudara Bapak Ibu jemaat di pagi ini. Oleh karena saudara, mari kita mau melekat dengan Tuhan, setia dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Puji berkata sekali, Yesus tetap cinta Yesus. Amin. Bagaimana dari saudara itu kita melekat dengan Tuhan? Mari kita mau doa kita dengan Tuhan. Ya, jangan saudara-saudara, ya seringkali ini semua kita tinggalkan Tuhan. Seringkali kita anak Tuhan maunya instan, kasih tahu kita jangan instan. Ingat gak mungkin saudara ini, Tuhan saya sudah berdoa, kenapa Tuhan maaf kok saya gak melihat, kenapa Tuhan gak sembuhkan saya, kenapa kemudian saya sakit penggalan gak sembuhkan saya. Terlalu mudah yang Tuhan bisa kerjakan saudara di pagi ini. Jadi ada rencana Tuhan, ada mujizat Tuhan di masa lagi, sehingga saudara lebih apa yang kita inginkan siang hari ini. Amin. Dia siapkan tempat pada waktu saudara. Saya buka gereja 2006, gak boleh ibadah. Sebulan ditutup, kita ditutup ibadah. Gereja nggak boleh ibadah kita. Kalau saya buka sekolah nggak dapat izin 3 tahun saudara. Dan setia berkali kecil, Tuhan kasih berkali kecil. Jangan suka mengeluh, jangan suka ngambek. Kasih tahu jangan ngambek, jangan marah, jangan tersinggung sama Tuhan. Oh Tuhan mau kasih bukan saya. Tuhan jahat ya. Saya sudah setia sama Tuhan, sudah kasih berpeluang. Sudah ke gereja Tuhan jauh-jauh. Saya bersyukur Bapak Ibu kita masih ada di tempat di gedung pertemuan Yayasan Kasih Usada. Bersaudara. Oh bersaudara. Saya kasih anugerah. Kita bersyukur kita masih tidak ibadah tempat ini saudara. 2006 saya buka gereja nggak boleh ibadah, tapi puji Tuhan 20 tahun kita gereja kasih anugerah ada. Sampai hari ini kita ada 5 kali ibadah. Tuhan masih izinkan dan habis 1000 jiwa yang dipercayakan buat kita sama-sama melayani dikasih anugerah. 3 tahun saudara saya buka ya sekolah nggak ada izin. Marilah Bapak Ibu teruslah kita semangat dalam Tuhan. Jangan kita berpikir Tuhan kok jahat, tetangga saya nggak ibadah, nggak kenal Tuhan, pun diberkati Tuhan, dia kaya, dia sehat, seringkali ke luar negeri, dia beli barang-barang mewah. Tapi saya kenapa tuh saya sudah setia sama Tuhan, dan Tuhan kenapa suami saya kok sakit nggak sembuh-sembuh? Ya, saya mungkin sudah kontrak ya berulang-ulang kali, berpuluh-puluh kali kalau hujan kebanjiran, rumah saya kontrak pindah-pindah. Kenapa kok Tuhan dari berkati saya? Nah seringkali kita komplain sama Tuhan, tapi lakukan bagi saudara, maka Tuhan lakukan bagi Tuhan untuk dikatakan. Amin. Tapi kalau mau melakukan bagian kita, tapi Tuhan mau hari ini datang sakit, pastikan kita pulang disembuhkan Tuhan. Datang dengan masalah, pastikan kita pulang untuk masalah kita bagi hari ini. Amin. Jadi saudara Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita mau waktu kita berhubung dengan Tuhan, kita mau tinggal, ya kita melekat dengan Tuhan. Tuhan mau kita melekat dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita ingin dengan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap kita pegang firman Tuhan. Kalau Tuhan nggak tolong saya, nggak dengar doa saya, bukan berarti Tuhan tidak sayang. Amin. Jadi Tuhan mau kesabaran kita, Tuhan mau komitmen kita, Tuhan mau keseriusan kita. Kita ada anak-anak mahasiswa program biru dan program budur. Saya katakan bahwa jangan saudara maunya instan, jangan kita maunya seperti simsalabim, jangan kita maunya serba cepat, serba gampang. Semua ada proses, tapi proses Tuhan itu indah kalau kita yang ada pagi hari ini. Dan kalau saudara saya lakukan dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan bawa yang tidak pernah sudah pikir, yang tidak pernah sudah lihat, akan disiapkan Tuhan tepat pada waktunya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan pagi hari ini. Yang kedua, firman Tuhan pagi hari ini. Bagaimana saya saudara itu mau melekat dengan Tuhan? Bagaimana kita mau terhubung dengan Tuhan? Dan Tuhan mau dari Keluaran pasal 11 ayat 25, kita sama-sama baca 3, 2, 1. Dan apabila kamu tiba negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti matanya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Yang kedua, sama-sama 3, 2, 1. Setia. Kasih tahu kita setia. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, angkat tangan. Firman Tuhan yang pertama tadi apa?
Saya jawab tadi. Dia baju biru boleh dapat angkot satu. Tepuk tangan. Yang pertama, saudara, kalau saya mau terhubung dengan Tuhan melekat. Ya. Yang kedua, waktu saudara saya mau terhubung dengan Tuhan. Yang kedua, kita mau setia dengan Tuhan. Setia di ibadah kita. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang Tuhan mau kita setia. Jauh-jauh tetap datang. Hujan tetap datang. Nggak punya uang, tetap kita percaya Tuhan siapkan tempat pada waktunya. Burung juga memelihara. Apa istilah saudara sangat berharga dan Tuhan cukupkan kita pagi hari ini. Saya ada 150 anak-anak. Saya ada 22 panti asuhan. Saya STP yang 80 tidak bayar. Dan saya tidak pernah pikir bagaimana bisa makan. Tetapi sampai hari ini penyertaan Tuhan luar biasa. Satu hari bahkan 3 kali, bukannya makin langsung badan mereka membuktikan peliharaan Tuhan buat kita semua. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan hari ini. Yang terus kita harus setia dengan Tuhan. Jangan hitung-hitungan. Kasih tahu sama Tuhan, kasih tahu ke kiri kanan jangan pelit. Jangan pelit. Seringkali saudara itu sama Tuhan, sama Tuhan. Nah, bagaimana memberkati saudara? Saudara pun itu sama Tuhan. Jangan. Gereja ini bukan milik Pak Gembala. Gereja ini milik saya, milik semua yang ada di tempat ini. Kalau milik kita semua, bersama-sama kita bawa orang-orang percaya sama Tuhan, sehingga apa? Sehingga Raden sampai diberkati oleh Tuhan. Caranya gimana? Cara Tuhan yang memberikan buat kita tadi. 1 tambah 1 guru TK bilang 2. Tapi 1 tambah 1 kalau bagi Tuhan perintah ganda 11 tak terjadi buat kita yang ada pagi. Yang kedua, setelah cuma setia pada Tuhan. Kalau ibu-ibu berdoa bagi suamimu, ibu berdoa bagi anak cucu yang percaya sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan jawab, Tuhan dengar, dan Tuhan akan dengar doa kita yang setia sama Tuhan. Bagaimana sudah kita lihat seorang ibu yang sakit pendarahan? Bagaimana kita lihat seorang ibu yang mau punya keturunan Sarah? Dia berdoa puluhan tahun, tapi karena kesetiaannya dengan Tuhan, ketekunan dengan Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Akhirnya mujizat terjadi dulu sampai hari ini tetap sama bagi yang percaya pada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan hari ini. Yang kedua, saudara yang ucapkan Tuhan pagi hari ini, Tuhan mau kita yang kedua untuk saudara mau terhubung dengan Tuhan. Mari kita mau yang kedua setia dengan Tuhan, setia dengan ibadah kita. Jangan saudara kita tidak setia, ya nggak usah pikir saudara ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada tantangan, nggak usah pikir. Mari sama-sama kita setia. Hari Minggu harinya Tuhan. Kalau saudara cari berkat nggak ada habis-habisnya, tapi cari sumber berkat karena kita berada berkat mengikuti saudara berada pagi hari ini. Saya mau berkat tangan-tangan. Yang mau berkat tangan-tangan. Semua berkat. Ibu-ibu ada yang gak suka uang nggak? Saya mau kisah yang janda hari ini katakan. Yang janda. Yang janda itu. Boleh. Yang sudah dapat jangan. Kalau bisa maju kembali. Begini. Ada berkat lagi. Buat ibu janda. Buat kasih sama ibu janda. Berdiri buat ibu janda. Dua kasih. Ini ya. Yang penting. Jawab ya. Emak. Ayo Mak. Mari berjanda. Nah. Sebelah sana satu. Ya. Masih di satu. Mungkin bisa terakhir dengan bakso ya. Yang biru udah tadi dapat. Oke. Kita mau saudara yang kedua sih hari ini mari kita mau setia ibu-ibu ya setia sama Tuhan. Makanya saya tadi bilang di ibadah di saya di Honda ya di PBI Ketapang saya bilang kepada mereka temanya puasa berdoa. Selalu saya bilang pada tempat oma-oma anak-anak juga semua kita harus berdoa. Bangun tidur yang ingat harus berdoa. Hanya dengan berdoa saya sudah bisa kuat pagi hari ini. Hanya dengan doa kita bisa berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. Ya saudara, peperangan kita bukan perang yang kelihatan saja tapi yang tidak kelihatan. Oleh karena itu kita butuh yang namanya Tuhan. Satu keluarga yang
cinta Tuhan, mau setia sama Tuhan. Ya, kenapa kok Tuhan kasih saya musibah ini tembak sama orang yang punya hutang? Bapak ini dia tukang ojek online, sampingannya dia nagih orang utang, ya nggak banyak 1,9. Akhirnya ditagih nggak ada, bapaknya keluar, bapaknya nembak, pakai tembak ke bawah senapan, akhirnya kena tangan kanannya. Bersyukurnya nggak sampai kena kepala-kepala di badannya. Singkat cerita saudara, akhirnya ya dia pelurunya diambil dan yang nembak itu sudah masuk ke penjara. Jadi saya tanya, dikasih pos hukum, saya selain hamba Tuhan pengacara, ya ketua Pradi Persatu di Jakarta, dan saya bilang kepada tim bahwa ya Tuhan izinkan itu terjadi. Dan ada maksud dan rencana Tuhan supaya waktu kita dekat dengan Tuhan, setia dengan Tuhan, mengalami hal yang sudah bayar, jadi ada mujizat yang Tuhan siapkan, yang tidak pernah kita pikir Dia siapkan buat kita hari ini. Amin. Karena anak-anaknya keluarga pelaku dia telepon kuasa hukum, ya saya bilang jangan 2 hari baru 1 hari masuk udah bisa ya mau minta bebasin. Saya bilang nggak boleh bebasin dulu, ya nggak boleh. Saya bilang biar dia nanti rasain puasa dulu di penjara, ngerasain gigit nyamuk. Ya waktu dia ngerasain gigit nyamuk, tobat, akhirnya waktu dia tobat dia bisa jadi anak Tuhan. Amin. Sampai sudah ketemu ya, karena korbannya ya sudah tertembak. Ya saya bilang udah bebasin. Yang penting apa? Dia sudah menyesali apa yang dia lakukan. Amin. Nah, saudara kita ini berpikir, oh saya sudah setia sama Tuhan, sudah ibadah sama Tuhan, kok kenapa Tuhan jahat sama saya? Kenapa kok Tuhan gak tolong saya? Anak saya meninggal, yang kedua meninggal, dan saya meninggal, kenapa usaha saya bangkrut, saya sangat bersungguh-sungguh, dan sebagainya. Banyak ilah-ilah yang ada dalam firman Tuhan, tapi Yesus yang menyapa kita pagi hari ini. Amin. Jadi ikut Tuhan saudara jangan setengah-setengah. Ikut Tuhan jangan tanggung-tanggung. Sekalipun Tuhan belum jauh dari saudara, sekalipun Tuhan belum kenal dosa saudara, tapi Tuhan kasih tempat pada waktunya pagi hari. Amin. Yang ketiga terakhir, bagaimana saudara mau terhubung dengan Tuhan? Yang ketiga sama-sama Roma 12 ayat 11. 1, 2, 3. Hendaknya menjadi berdor, biar rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, jangan berdor. Jangan berdor. Yang kedua, tahu apa ibu yang kedua? Ada yang jawab apa keselenggan? Apa saya masih banyak nih? Apa? Yang jangan mana? Baju putih. Ya, apa yang kedua? Yang kedua apa? Ayo berapa? Apa? Oke, ya dapat nih. Saya kan saudara waktu kita setia, kita mulai dari Belakang. gereja 3 meter kali 10, itu aja bisa nampung 30 orang. Lalu sebulan kita ditutup sama teman-teman kita beribadah, tapi kuasa Tuhan luar biasa. Kita masih beribadah, bahkan Tuhan kasih 5 kali ibadah. Waktu kita buka sekolah, kita buka 6 kali 10, 3 tahun kita dapat izin. Tapi Tuhan bilang kita mau setia, akhirnya Tuhan pakai. Bukan hanya izin TKSD, tapi bisa izin S2. Dan kita punya 3 provinsi Indonesia sekolah kita. Waktu saya berdoa Tuhan, saya mau besuk sekolah, jemput sekolah minggu pelayanan. Tuhan kasih saya sepeda. Pulang doa, sepeda ini milik anak. Sepeda ini hilang. Tapi saya tetap setia sampai pagi hari ini. Tuhan ganti motor. Motor juga tahun 70-an. Dari sini sampai ke Menceng, ke depan, pulang mogok. Dan saya tetap setia. Sentok motor saya hilang yang baru di gereja, tapi saya tetap percaya Tuhan ganti berlipat-lipat kali ganda. Seringkali Bapak Ibu Saudara, tempat ini kita diukur dengan berkat yang Tuhan kasih. Jadi Tuhan mau kita pagi hari ini. Yang ketiga, tetaplah saudara semakin giat melayani Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita.
innalillahi wa inna ilaihi raji'un. PPU sudah penuh. Nanti saya langsung ke dalam. Waktu saya ke Israel, waktu saya ke Filipina semua, saya lihat ya, enggak di Indonesia saudara penuh. Lubang satu kubur bisa 2, bisa 3. Saya bukan di Bali saudara, itu tanahnya mahal, orang Bali makanya ya dia diawetkan lalu dia ya ada satu tempat sampai berapa sampai 3-4 lubang saudara. Artinya apa? Tuhan mau pagi hari ini untuk saya saudara tetap sedia. Nggak usah pikir nanti kita ini kalau meninggal sampai kursi nggak usah pikir. Makanya saya tadi ketahuan Pak Andres, saya ada rumah duka, kita ada peti 100 peti gratis bagi saudara yang mau anak-anak. Ada gambar gangguan, ada warna putih, warna coklat gratis. Mau sampai ke saudara nanti mati yang urus siapa? Pasti urus Pak Gembala. Ya kan? Kita siapkan. Sekarang Bapak bisa nonton depan. Mari kita mau kita menyala-nyala yang melayani. Jangan saudara berpikir harus dapat uang jangan. Saya sampai hari ini Tuhan tak pernah kita berhutang, tapi Tuhan menyiapkan bahkan berlipat-lipat kali ganda berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita pagi hari. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Bukan berbicara uang. Kalau bisa dulu itu berkat Tuhan. Ada orang kaya yang bisa tidur. Ada orang kaya yang bisa makan. Makan itu jusnya harus bisa saudara. Kita bersyukur pagi hari ini. Mau makan apa, tetap kita makan, tetap kita sehat karena Tuhan memberikan kesehatan buat kita. Haleluya. Kita mengikuti peraturan yang pertama apa? Melekat dengan Tuhan. Yang kedua saudara? Sedia yang ketiga apa? Semangat merindu. Sekarang teman-teman itu nanya Tuhan, semakin giat merindu. Ya. Jangan lihat tolong semua saya, nggak usah pusing. Yang penting waktu kita ke surga bulan tahun, kita di situ tubuh yang sempurna. Amin. Nah, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Sisa hidup kita tak tahu kapan Tuhan panggil. Yang 17 tahun Tuhan